Sejarah Indonesia tidak luput dari masa kerajaan tradisional yang dimana menyimpan cerita dan sejarah yang menarik hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini, kami semua akan menjelaskan sejarah Candi Cangkuang dan Kampung Pulo. Situs Candi Cangkuang merupakan sebuah candi bercorak Hindu yang berlokasi di Desa Cangkuang, Kecamatan Neles, Kabupaten Garut. Begitu juga dengan Kampung Pulo, situs tersebut berada di lokasi yang sama. Situs Candi Cangkuang dan Kampung Pulo berada di sebuah daratan yang tepatnya di tengah-tengah danau. Situs tersebut dapat dicapai dengan menggunakan rakit. Di Kampung Pulo sendiri terdapat 7 bangunan, yang diantaranya ialah 6 rumah dan 1 masjid. Nah, 6 bangunan itu untuk 6 kepala keluarga. Tidak jauh dari daerah Kampung Pulo terdapat situs Candi Cangkuang, dan bersebelahan dengan situs Candi Cangkuang terdapat makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Selain itu, terdapat pula museum yang berisikan peninggalan, baik dari peninggalan Mbah Dalem Arif Muhammad ataupun peninggalan dari situs Candi Cangkuang. Serta terdapat pula beberapa informasi di dalamnya, terutama mengenai proses pemugaran candi. Perkiraan Candi Cangkuang ditemukan pada abad ke-8 Masehi atau lebih tepatnya pada masa kejayaan Hindu-Buddha. Candi ini ditemukan oleh tim peneliti arkeolog Islam yang salah satunya adalah Dr. Uka Chandra Sesmita pada tahun 1966. Penemuan ini didapatkan dari petunjuk dalam sebuah buku karangan orang Belanda yang bernama Voderman. Nah, dalam buku tersebut disebutkan bahwa di daerah Cangkuang, Garut, Jawa Barat terdapat struktur candi dan arca siwa yang berserakat di dekat makam kuno. Kemudian dilakukan pemugaran pada tahun 1974 sampai 1976, sekitar 2 tahun, oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, yang sekarang bagian dari Balai Pelestarian Cagar Budaya. Pemugaran dilakukan dengan rekonstruksi sebagian atau hanya 40% karena hanya sebagian batu asli yang ditemukan. Nah, sisanya direkonstruksi berdasarkan bentuk aslinya dan studi arsitektur candi-candi sejenis atau yang mirip di Jawa Timur. Nah, candi ini kemudian diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bapak Syarif Thoyyib. Kampung Pulo adalah suatu kampung yang berada di tengah-tengah pulau yang dikelilingi oleh danau kecil. Kampung Pulo merupakan suatu kampung adat yang berada di Jawa Barat, tepatnya di Garut, yang dimana masyarakatnya masih melaksanakan tradisi dan kebudayaan turun-temurun. Kampung Pulo sendiri didirikan oleh Mbah Dalem Arif Muhammad sekitar abad 17. Ketika itu, ia mengasingkan diri ke daerah Cangkuang Garut setelah kekalahan perang di Batavia pada tahun 1645. Setelah itu, ia memutuskan untuk menetap dan membangun sebuah kampung di sana dan menyebarkan agama Islam di daerah Priangan Timur, tepatnya di Garut,
yang kala itu mayoritasnya beragama Hindu-Buddha. Berdasarkan urutan dari silsilah dalam Ali Muhammad ini, beliau itu merupakan keturunan ke-8 langsung dari Rasulullah SAW. Dari cucu Imam Husain, yang berputra lagi Imam Ali Zainal Abidin, yang berputra lagi Syekh Mansur, yang berputra lagi Syekh Masajid, yang berputra lagi Syekh Sultan Arif, yang berputra lagi Sultan Syekh Maulana Maghribi, yang berputra lagi Sultan Arif Muhammad. Nah, Sultan Arif Muhammad ini yang kita kenal sebagai Mbah Dalam Arif Muhammad. Mbah Dalam ini merupakan panglima perang kerajaan Mataram. Pada saat itu, Sultan Agung menugaskan Mbah Dalam Arif Muhammad ini untuk menyerang VOC di Batavia pada tahun 1645. Namun beliau kalah bersama pasukannya. Nah, beliau ini tidak mau pulang ke Mataram gitu, dikarenakan dia takut mendapatkan sanksi dan dia malu gitu akan kegagalannya. Dia gak mau pulang dengan kekalahan. Akhirnya beliau memutuskan untuk mengasingkan diri. Nah, beliau ini mengasingkan diri ke daerah Leles, Garut, tepatnya di Cangkuang. Beliau juga ke sana mempunyai tujuan yang mulia gitu. Beliau ingin berniat menyebarkan agama Islam di daerah Periangan Timur, tepatnya daerah Garut, Leles gitu. Soalnya di sana itu agamanya itu masih ya kayak animisme, dinamisme, Hindu-Buddha, dan itulah alasan kenapa beliau ingin menyebarkan agama Islam itu di daerah Periangan Timur. Mbah Dalam Arif Muhammad memiliki 7 orang anak, diantaranya 6 perempuan dan 1 laki-laki, yang dimana hal ini ditunjukkan dari jumlah bangunan yang menunjukkan 6 rumah yang berdasarkan jumlah anak perempuan dan 1 mushola yang berdasarkan jumlah anak laki-laki. Dalam menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah Garut, khususnya di daerah Leles, Mbah Dalam Arif Muhammad dibantu oleh orang kepercayaannya, yaitu Mbah Pangandegan dan Syekh Abdul Munajat. Untuk mata pencaharian masyarakat sekitar, Mbah Dalam Arif Muhammad memprioritaskan bercocok tanam, yang diantaranya berkebun dan bertani. Anak laki-laki satu-satunya dari almarhum yang Mbah Dalam Arif Muhammad menjadi pembelajaran dan membuat adanya tradisi dan aturan di kampung pulau tersebut. Beberapa aturan adat pun sudah dijalankan sejak saat itu, seperti tidak boleh menabung besar dan tidak diperbolehkan beternak hewan besar berkaki 4, karena hal itu ditakutkan dapat mengotori tempat suci. Selain itu, tidak boleh datang ke makam keramat pada hari Rabu dan malam Rabu. Kemudian di kampung pulau tidak boleh menambah bangunan, menambah kepala keluarga, dan mencari nafkah di luar wilayah desa. Dari hasil wawancara dengan warga kampung pulau dan kunjungan ke lokasi, sosok Mbah Dalam Arif Muhammad konon pernah dilukiskan oleh seorang tokoh bernama Pahara yang merupakan keturunan dari Mbah Dalam itu sendiri. Awalnya, Pahara melakukan saum Anwirid atau puasa selama 41 hari, dan setelah itu mendapat wangsit atau petunjuk. Kemudian ia mulai melukis sosok Mbah Dalam berdasarkan mimpi yang ia alami. Di mimpi tersebut, ia bertemu langsung dengan Mbah Dalam Arif Muhammad. Halo semuanya, di sini Degan Gan akan menjelaskan mengenai adakah hubungan di antara kampung pulau dengan Candi Cangkuang itu berasal dari zaman yang sama atau tidak. Nah, untuk jawabannya itu berbeda. Karena ditilik secara kronologisnya itu saja sudah berbeda. Candi Cangkuang itu dibangun pada abad ke-8, sementara kampung pulau itu pada abad ke-17-an ya. Nah, untuk Candi Cangkuang itu sendiri, ia runtuh akibat tergerusnya oleh zaman. Dan untuk coraknya sendiri itu saja sudah berbeda. Candi Cangkuang itu bercorakan Hindu. Pada saat ditemukan, itu ada arca Siwa yang ada di sekitarnya. Itulah yang menguatkannya. Nah, untuk kampung pulau sendiri, itu coraknya itu Islam, keislaman. Ya, bisa dilihat dengan adanya
masjid, dan dengan adanya bukti-bukti peninggalan yang bercorak Islam dalam museum di Kampung Pulo dan Candi Cangkuang di sana. Sekian. Candi Cangkuang dan Kampung Pulo menjadi identitas bagi masyarakat Garut, terutama warga Kampung Cangkuang. Kita, sebagai masyarakat, sepatutnya tetap melestarikan dan menjaga warisan ini. Kami dari kelompok 10 pamit undur diri.